Mitra bisnis Undang-Undang P2SK yang menjadikan OJK sebagai penyidik tunggal sektor keuangan digugat karena dinilai menghambat proses penegakan hukum. Dicontohkan pada kasus Warna Arta Life, polisi menyebut tidak dapat melakukan penyidikan karena bertentangan dengan Undang-Undang P2SK tersebut. Apa komentar Anda mengenai eksklusivitas OJK untuk penyidikan di sektor keuangan ini? 6339160, WhatsApp call 0816924924. Kan ada pepatah bahasa Inggris itu yang artinya kekuasaan yang terlalu absolut ya, itu cenderung ya, itu menimbulkan selain kesewenang-wenangan juga menimbulkan korupsi. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya OJK nggak usah lah sampai dikasih kewenangan sebesar itu ya. Kan nggak mungkin istilahnya jiuk makan jiuk ya, itu kan nggak ada ya. Jadi maksudnya gini, biarlah masalah hukum itu yang ngatasin itu Kejaksaan Agung dan kepolisian. OJK nggak usah lah, OJK ngurusin yang sekarang aja nih. Kan istilahnya OJK itu satpam ya. Kita kalau dalam perusahaan aja satpam itu kan jaga maling. Tapi buktinya selama ini banyak kejadian kebobolan ya, istilahnya OJK santai-santai aja tuh. Jadi pemadam kebakaran sampai kalau ada kejadian baru masuk TV. Terus yang disalahin selalu nasabah atau konsumen asuransi ya, baik itu Jiwasraya dan kasus-kasus lain lah, kasus Koperasi Kospin segala macam. Padahal selama ini kan OJK itu yang memberikan izin ya, bahkan katanya dikasih nilai AA plus apa tuh saya lupa ya. Ternyata udah dikasih nilai begitu malah jadi menipu konsumen atau nasabah. Itu kan lucu gitu, penilaiannya tuh gimana bisa dapat AA plus segala macam kalau akibatnya menipu ya. Jadi kalau menurut saya mendingan OJK itu, bahkan kalau perlu nih, kalau saya jadi Pak Jokowi ya, saya bukan anti Pak Jokowi ya, saya dukung Pak Jokowi waktu jadi gubernur Jakarta dan presiden 2 kali tuh saya akuin bagus ya, mimpin infrastrukturnya bagus. Tapi khusus yang OJK ini, saya harap sih Pak Jokowi tegas ya. Kalau memang OJK itu nggak becus, dipecat aja semuanya. Bahkan kalau perlu dibubarkan aja Bu, kembali aja kayak zaman dulu Bank Indonesia aja ngawasin, itu buktinya nggak napa-napa. Dibanding sekarang nih banyak kasus penipuan apa segala macam. Selalu saya bingung tuh ya, setelah ada kejadian baru OJK muncul di TV dan juga nggak mau tanggung jawab kayaknya, nyalainnya nasabah atau konsumen melulu. Kalau memang Indonesia mau maju, yang kayak gini-gini nih, OJK yang kayak gini mendingan dipecat aja semuanya, itu aja, diganti orang yang benar baik. Di Indonesia masih banyak orang baik menurut saya, walaupun mereka itu bukan orang-orang politik atau banyak orang baik dan bisa ngatasin masalah ini. Terima kasih. Tiap hari dengerin OJK nggak becus, mengapa nggak dibuang ya? Maksudnya seolah-olah dia kerja sama penipu-penipu tuh, jadinya kayaknya begitu. Habis nggak didepak-depak sih gitu. Makasih ya. Iya. Kalau saya setuju dengan pembicaraan sebelumnya ya Pak Tommy. Ya kalau saya sih setuju tuh, memang buat apa dikasih penuh. Kenapa? OJK juga kan banyak yang ya ibaratnya mencuci tangan, tidak ada memberikan kebijakan ketika di bawah naungan dia yang dia pantau, memberikan kerugian yang sangat besar bagi konsumen, malah menyuruh konsumen harus lebih berhati-hati. Loh, kan kita udah hati-hati sehingga kita mengecek dulu ke OJK, ada penilaian. Nah, ketika ada penilaian yang bagus, ya pastikan kita nggak mungkin kita beralih ke penilaian yang rendah. Pasti kita yang bagus nih. Nah, ternyata ketika kita sudah memilih penilaian dari OJK yang dimana nilainya sangat bagus bagi konsumen, ternyata menipu, ternyata merugikan banyak. Sehingga ketika kerugian banyak itu, konsumen tidak berdaya. Konsumen mau mengadu kepolisian tidak bisa. Nah, ini yang perlu dipertegas oleh Bapak Presiden seharusnya ya. Ya, kita bukannya anti sama Presiden juga gitu. Kalau saya pribadi bukannya anti. Saya memilih. Jadi saya wajib memantau, memberikan masukan juga. Karena pilihan saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Kan gitu. Sehingga Pak Presiden sangat kami mohon, ini benar-benar tegas, tidak ada ya cawe-cawe lagi, tidak ada ya mementingkan kedepannya lagi, supaya dia memiliki
kehidupan yang layak apa itu jangan mudah-mudahan tidak, sehingga di periode terakhir ini penghabisannya dia benar-benar tegas. Itu aja, terima kasih. Saya sih setuju dengan pendapat Bapak yang barusan ya. Tapi kalau sampai OJK dibubarkan sampai se-ekstrem itu sih enggak. Tapi untuk kasus yang asuransi ini memang ada sedikit kesannya itu OJK agak melepas tangan. Itu tidak boleh. Mungkin karena kepala OJK sama timnya itu tidak mau ya, atau enggan itu untuk sedikit banyak lah ya bertanggung jawab gitu. Jadi seolah-olah dia mau melepas tangan. Sebenarnya tidak boleh. Atau untuk hal-hal seperti pengawasan terhadap usaha-usaha seperti ini itu tidak di bawah OJK. Tapi OJK uruslah regulasi yang lain saja, pengawasan terhadap yang ekonomi yang lain. Yang ini kita khusus untuk asuransi bukan hanya Kresna saja tapi yang lain-lain juga, itu kita kasih nilai ke OJK itu sangat rendah sekali, merah ya, rapornya merah. Jadi perlu evaluasi lagi. Kalau misalnya tidak mau bertanggung jawab dan lepas tangan, lepaskan ke nasabah sama lain-lainnya, bahwa itu warga masyarakat yang memilih sendiri, hak tanggung jawab sendiri. Itu bukan sifat dan fungsi dari sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh negara dan rakyat segitu besar. Oleh karena itu menurut saya OJK tetap harus berperan lebih bila ingin melakukan pengawasan dan audit terhadap perusahaan-perusahaan asuransi dan sejenisnya. Terima kasih. Kalau OJK digugat sebagai penyidik tunggal keuangan, penggugatnya itu maunya gimana gitu loh. Jadi kalau saya menilainya udah benar ya. Artinya bahwa OJK sebagai penyidik tunggal, dia kan bukan pemutus satu perkara. Dia kan dalam rangka menemukan bukti permulaan. Jadi dalam bahasa audit ya, karena kan di keuangan skupnya eksklusif. Keuangan ini kan butuh orang yang kompetensi di bidang accounting, di bidang auditing, gitu loh. Kalau kepolisian saya rasa nggak sedalam itu. Polisi dapat laporan dari OJK setelah menemukan kasus misalkan kayak Wana Arta. Nah ini baru sebagai bukti permulaan yang akan ditindaklanjuti dengan BAP, gitu loh, bahwa terjadi kejanggalan-kejanggalan yang mengindikasikan adanya penyelewengan maupun penipuan atau penggelapan dana. Itu baru ditindaklanjuti dengan berkas berita acara penyelidikan dan selanjutnya dibawa ke kejaksaan. Begitu kan urutannya. Jadi kalau bukan OJK itu kumpulannya orang-orang ekonomi, orang-orang akuntan gitu loh, orang-orang yang mengerti audit dan skop akuntansi gitu loh, bukan kriminal umum gitu loh. Kalau OJK pas gitu loh. Nah, cuma kompetensi dari OJK itu sendiri kita harus kawal gitu loh, sejauh mana dia melakukan penyidikan dalam rangka menemukan bukti permulaan. Di situ benang merahnya, Bu Anita. Nah, kasus kayak Wana Arta itu sekali lagi mengedukasi kita bahwa jangan giliran dikasih permen manis isep-isep enak, nggak pernah ngomong, begitu kecelek nangis gitu loh. Jadi harus tahu gitu loh. Dan OJK saya juga mau pesan nih, ini harusnya memperlakukan dunia asuransi sudah saatnya seperti kayak perbankan. Yang tercatat kas dalam brankas, bukan kas dalam kertas, itu berapa kali lipat dari apa yang dia bisa jual, yang bisa ditampung di investasi dari masyarakat. Nah, kalau misalkan kayak bank harusnya buku 2 aja udah mesti 10 triliun atau 20 triliun. Asuransi pun harus begitu. Nah, kasus Wana Arta saya lihatnya simpel. Lihat aja sisi keluar cash outflow-nya. Itu banyak, ada beberapa, dari mulai penggelembungan gaji-gaji manajer investasi yang mungkin fiktif, yang mungkin blow on tapi digede-gedein, yang menyebabkan kerugian dari nasabah. Nah, cadangan klaim, apakah itu terjadi pelarian dana dari pihak Wana Arta? Gitu loh. Cadangan premi, apakah itu
keluarnya berapa banyak, itu harus kita lihat. Pokoknya gampang, itu sisi keluarnya aja. Nah, itu seharusnya OJK udah menemukan itu. Dan berapa kas dalam catatan kas dalam berangkas, bukan catatan kas dalam kertas. Itu yang kita lihat gitu loh. Saya rasa seperti itu, harus ngerti. Masyarakatnya udah harus ngerti sekarang ini. Jangan terlalu tergoda dengan janji manis gitu loh. Asuransi ini banyak akal-akalannya, saya bilang gitu loh. Ada cost of insurance, ada cadangan premi untuk terjadi misalkan bencana atau apa gitu. Nah, itu harus kita cermatin. Nah, OJK mengawal itu, prevensinya harus kuat dan tidak hanya menegur ataupun menasihati, tetapi implementasinya modal di sektor dalam berangkas, maksudnya dalam rekening, itu harus gede banget. Kalau kagak jangan dikasih izinnya. Itu aja. Sekarang udah zaman kita kan zaman susah gitu. Jadi kalau orang berinvestasi harusnya dilindungi gitu. Dilindungi bukan berarti dikawal dalam artian cuma dicatat, tetapi benar-benar dalam duit berangkasnya, bukan dalam kertas. Kebanyakan ini sekarang tibu-tibunya di kertas gitu loh. Kalau Ahok bilang dalam berangkas, Pertamina dalam berangkas, makanya seperti itu. Saya pun mencontoh itu gitu. Harus dalam berangkas, bukan dalam kertas. Itu aja. Ya, saya pikir begini ya, kadang-kadang kan di undang-undang itu ada asas spesialis yang kemudian dipakai untuk dipakai untuk terobosan atau barangkali ada institusi tertentu yang kemudian tidak diatur di dalam tanda kutip bisa berbeda dengan undang-undang dasar karena dia memiliki asas lex spesialis. Nah, tapi asas lex spesialis ini juga perlu dikontrol. Kalaupun memang sudah tercantum di dalam undang-undang P2SK, kalau polisi yang menyidik, ada yang mengontrol polisi, yaitu Kompolnas dan sebagainya. Lalu kalau OJK yang menyidik gitu ya, mesti harus ada yang kontrol siapa yang mengontrol OJK-nya begitu. Kira-kira saya pikir mungkin begitu. Terima kasih. Syarat OJK dibubarkan sudah terbukti. Bukan hanya Wana Arta, itu Surya juga. Terus kedua dengan yang lain-lainnya juga. Masa mereka nggak tahu itu ada kejadian kayak begini? Kan mereka tiap bulan ada bikin report. Ya bubarkan aja OJK-nya lah. Kenapa sih? Buktinya di zaman Jokowi itu Ikatan Dokter Indonesia bisa disunat, dia punya kewenangan. Masa OJK nggak bisa? Itu sudah kelewatan lah OJK-nya. Itu orang-orang yang duduk di situ tolonglah, lah. Sekarang kan baru nih, tolong tunjukkan kinerjanya. Saya Marco, saya bertanggung jawab, saya bicara ini hari. Terima kasih. Iya, saya meragukan ya. Ini tujuannya tentunya selalu baik, ingin membenahi ya. Kita lihat dulu historisnya OJK. Kapan sih dia ada pencegahan? Selalu kan bertindak sebagai pemadam kebakaran kan? Sudah meledak, baru gerasa-gerusuk, baru keluar, baru ngomong ini dari dulu begini begitu. Kapan dia ada dari awal sudah di stopnya? Sudah meledak, sudah rugi ratusan triliun, baru dia heboh. Kan begitu. Nah, apalagi dikumpulin hak penyelidikannya juga di dia. Ujung-ujungnya ya, yang kita tahu nih selama ini nih, satu institusi kalau memegang satu hak memberi izin kemudian memeriksa juga, apa jadinya? Itu wewenangnya di dia. Jadi permainan di situ. Nanti coba lihat aja kalau dijalanin. Itu pejabat yang berwenang di situ akan kaya raya itu. Itu dulu deh dibenahi. Makasih. Yang penting hari ini monkek selamat seluruh bangsa Indonesia. Begini, saya kan sering ngomong, Indonesia hukum itu kacau, semua bisa diatur. Ada pepatah kan dari almarhum wakil presiden. Jadi mereka tuh kadang-kadang kalau lihat tuh segebok-gebok, jabatan apa bisa hilang. Saya masih ingat ada pepatah dari almarhum Benyamin Sueb. Uang tuh nggak ada jabatan, kadang-kadang bisa hilang jabatan, hilang saudara, hilang teman. Ya gitulah, lihat duit hijau. Ya gitulah. Terima kasih. Bukankah undang-undang ini yang baru disahkan oleh DPR atau oleh DPR diberikan kepada OJK?
Dan bukankah yang lalu sudah banyak pakar-pakar yang memprotes bahwa OJK bukanlah penyidik, bukanlah pejabat yang menegakkan hukum. Terus tapi nggak digubris oleh DPR. Lalu pertanyaan saya, bagaimana ada DPR membuat undang-undang atau peraturan diberikan kepada OJK, OJK sebagai pelaksana tugas harian mengawasi semua transaksi dan tindakan, tapi juga mengadili atau menetapkan siapa salah, siapa benar, dan menyelidiki itu benar atau salah. Emang waras ya negeri ini? Berarti kan mundur. Kalau gitu caranya polisinya dibubarin aja. Lalu nanti DPR-nya juga ada bagian penyelidikannya sendiri. Kalau DPR-nya korupsi diselidikin oleh warganya sendiri aja, warga DPR-nya sendiri, internnya DPR sendiri. Terus nanti kalau yang keuangan ya ada keuangan yang menyelidikin sendiri aja. Gak waras banget, udah undang-undang penjualan barang di online dibuat saya nggak ngerti deh. Makanya ya kita dukung PSI aja supaya anak-anak muda yang tua itu mundurin aja. Kalau nggak repot, sudah nggak pengetahuannya nggak mengikuti zaman, ditambah kepala batu. Makasih. Ya, kalau menurut saya ini bukan kenapa-napa ya Pak ya, karena kalau kita perhatikan tuh semuanya pada bermain uang panas, uang haram ya, baik kepolisian, kejaksaan maupun dari OJK-nya pun juga sama aja. Jadi ini memang bagi-bagi hasil ya. Ini kenapa bisa begitu? Itu yang harus kita cermatin ya. Yang kita tunggu-tunggu, kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa untuk istilahnya haram ya, untuk bagi para pejabat-pejabat yang tidak menegakkan hukum. Kenapa yang selalu dicetar selalu judi ya? Itu aja. Kenapa judi melulu yang diincer-incer mengenai istilah prostitusi itu pun juga jarang. Karena ya itu tuh yang di puncak kan juga banyak prostitusi tuh, sama ada kawin mutah ya, orang-orang Arab itu nggak disentuh karena memang pemainnya ya teman-temannya sendiri. Begitu pula dengan yang macam-macam OJK nih, banyak yang terima duit haram ya, tapi mereka tidak bersuara kayak gitu loh, tidak menegakkan hukum, padahal mereka itu menjabat kan juga disumpah. Tapi itu sumpahnya mereka tuh sumpah kelas somberan kayak gitu loh. Jadi gampang aja dilanggar. Sama sekali diam Majelis Ulama Indonesia ya, yang selama ini mengframing pemerintah dan masyarakat Indonesia yang bukannya tambah pintar tambah bodoh kayak gitu. Mana suaranya ya? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.